Baby shark, doo doo doo, baby shark, doo doo doo, baby shark, doo doo doo, baby shark. Mommy shark, doo doo doo, mommy shark, doo doo doo, mommy shark, doo doo doo, mommy shark. Daddy shark, doo doo doo, daddy shark, doo doo doo, daddy shark, doo doo doo, daddy shark. Grandma shark, doo doo doo, grandma shark, doo doo doo, grandma shark, doo doo doo, grandma shark. Grandpa shark, doo doo doo, grandpa shark, doo doo doo, grandpa shark, doo doo doo, grandpa shark. Let's go hunt, doo doo doo, let's go hunt, doo doo doo, let's go hunt, doo doo doo, let's go hunt. Run away, doo doo doo, run away, doo doo doo, run away, doo doo doo, run away. Safe at last, doo doo doo, safe at last, doo doo doo, safe at last, doo doo doo, safe at last. It's the end, doo doo doo, it's the end, doo doo doo, it's the end, doo doo doo, it's the end. Shalom, jumpa lagi dengan Teacher Rina dan Teacher Neni. Teacher, kok ada ikan berenang gede-gede gitu ya? Teacher, kok bisa sih? Iya, kan salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Oh gitu, oke deh Teacher. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, bertumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, dan peka terhadap rangsang. Yang pertama, bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Makhluk hidup bergerak untuk memperoleh makanan dan menghindari musuh. Makhluk hidup bergerak dengan berbagai cara. Manusia berjalan dan berlari dengan menggunakan kaki. Burung terbang menggunakan sayap. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Cacing dan ular merayap dengan menggunakan perut. Apakah tumbuhan juga bergerak? Bergerak dalam arti melakukan gerakan atas kemampuannya sendiri, bukan bergerak karena tiupan angin atau karena digoyang-goyangkan. Ya, tumbuhan bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Gerak tumbuhan ditunjukkan oleh berbagai macam hal, misalnya tumbuhan tumbuh ke atas, tunas, daun, dan batang selalu mengarah ke datangnya cahaya. Akar tumbuhan bergerak mendekati sumber air. Dan kuncup bunga perlahan mekar menjadi bunga. Yang kedua, bernafas. Berbagai cara makhluk hidup bernafas.
Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang yang terletak di kepala. Hewan darat seperti sapi, ayam, kelinci, harimau bernafas dengan paru-paru. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Serangga seperti belalang, nyamuk, kupu-kupu, kumbang bernafas dengan trakea. Lumba-lumba dan paus bernafas dengan paru-paru. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan mulut daun atau stomata, pori-pori kulit batang atau lentisel, dan akar. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan hewan berkembang biak dengan cara pertama bertelur atau yang disebut ovipar. Contohnya ayam, bebek, angsa, burung, dan ikan. Yang kedua beranak atau vivipar. Contohnya sapi, anjing, kucing, kerbau, dan kelinci. Yang ketiga, bertelur dan beranak atau yang disebut ovovivipar. Contohnya kadal. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara bertunas atau melalui biji. Ciri yang keempat adalah bertumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan manusia ditandai dengan bertambahnya tinggi, besar, dan berat badan. Misalnya, awalnya dari bayi, kemudian tumbuh menjadi manusia dewasa. Telur ayam menetas menjadi anak ayam, kemudian tumbuh menjadi induk ayam. Sedangkan pertumbuhan terhadap tumbuhan berkembang dari benih yang tumbuh menjadi pohon atau tanaman yang semakin besar. Selain pertambahan ukuran tubuh, kepintaran manusia juga bertambah. Bertambahnya kepintaran manusia ini disebut dengan perkembangan. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makan. Makanan manusia ada yang berasal dari hewan, misalnya daging, telur, ikan, dan ada juga yang berasal dari tumbuhan, misalnya padi, jagung, kangkung, bayam, wortel, kentang, dan buah-buahan. Makanan hewan juga berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan juga memerlukan makanan loh. Tumbuhan memerlukan makanan untuk hidup dengan cara membuat makanan sendiri yang disebut fotosintesis. Dan ciri makhluk hidup berikutnya adalah peka terhadap rangsang. Rangsang adalah suatu sentuhan atau gangguan yang mengenai diri makhluk hidup tertentu. Berbagai cara makhluk hidup menghadapi rangsang. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh.
Tanaman putri malu akan mengatupkan daunnya apabila disentuh. Landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.